Hari ini kita mau membahas sesuatu yang jarang banget dibahas, Mas. Kita akan membahas tentang perselisihan ketenagakerjaan. Karena ini jarang banget ya, jarang banget dibahas, tapi ini dialami hampir semua lini masyarakat, perselisihan ketenagakerjaan. Nah, perselisihan ketenagakerjaan itu ada berbagai macam sih, Mas? Atau hanya PHK aja nih? Karena kan orang tahunya PHK. Oke, jadi perselisihan tenaga kerjaan atau di dalam undang-undang namanya perselisihan hubungan industrial ya, atau orang biasanya menyebutnya ya perselisihan perburuhan lah ya. Jadi hubungan dengan buruh dan majikan, tenaga kerja, kerja dan seterusnya. Jadi ada 4 sebenarnya perselisihan ini. Yang pertama itu adalah perselisihan hak. Jadi perselisihan hak ini antara pengusaha dengan kerja atau buruh. Biasanya hubungannya dengan hak-hak yang diterima oleh si pekerja, misalnya gaji dan seterusnya. Jadi setelah perjanjian kerja ya, berarti? Ya, setelah dia bekerja, kemudian ternyata ada perbedaan nih, pemahaman mengenai gaji yang harus diterima dan yang diterima oleh pekerja, gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk si pekerja itu, atau kemudian ada tiba-tiba pemotongan gaji paling sering terjadi. Terus kemudian perubahan gaji dan seterusnya tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, kan begitu. Atau bisa juga ini ya sih, Mas, honor untuk misalkan dia ditugaskan untuk dinas berapa hari, itu juga masuk kepentingan ya, sih? Termasuk itu. Jadi kalau memang itu sudah ada di perjanjian kerja, kemudian ada perbedaan antara pemahaman mengenai besaran entah itu gaji, honor, fee dan seterusnya di antara dua pihak ini. Jadi kan hubungan kerja ini, hubungan perburuhan dan seterusnya ini kan seharusnya adalah setara. Jadi baik pekerja maupun pemberi kerja, kan begitu. Jadi tidak serta-merta si pemberi kerja itu kemudian boleh bertindak untuk sewenang-wenang. Misalnya, ya karena kamu kerja sama saya, gajinya saya potong, ya terserah saya. Soal kamu mau nggak terima, ya silahkan pergi, kan begitu. Masih banyak itu di luar yang, nah itu tidak benar itu kan. Jadi bahwa buruh atau pekerja dengan perusahaan, pengusaha, pemberi kerja ini adalah saling membutuhkan, saling menguntungkan dan setara. Biasanya ini terjadi paling banyak kemarin ketika corona ya, Mas, betul. Ketika harus setengah bekerja, setengah masuk, atau ada WFH dan WFO, itu kan biasanya dikurangi kan nominal uangnya. Jadi biasanya itu juga masuk di perselisihan hak ya, Mas. Nah, kalau kemudian itu dilakukan secara sewenang-wenang ya, karena memang waktu corona itu kemarin, waktu pandemi ya, 2 tahun lah kira-kira, banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian. Karena penjualannya yang tidak sesuai dengan target, maupun banyak sekali kendala-kendala yang lain, karena ada pembatasan sosial, kemudian ada karantina, ada kayak semua hal itu harus tidak boleh dilakukan di luar, kan begitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian dia mengalami kerugian, bahkan harus tutup, kan begitu, harus tutup. Nah, untuk menghindari itu banyak perusahaan kemudian mengurangi pengeluaran, termasuk salah satunya adalah memotong gaji, kan begitu, karena banyak juga pekerja yang dia tidak bisa berangkat atau tidak boleh berangkat karena pembatasan itu. Jadi perusahaan kemudian melakukan pemotongan gaji. Nah, tetapi tidak kemudian pemotongan ini bisa sewenang-wenang. Jadi harus ada pengumumannya, dan kemudian ada kesepakatan antar para pihak ini gitu loh. Nah, kemudian ketika terjadi ketidaksepakatan, baik itu corona maupun sekarang sudah bukan corona lagi, sudah bukan pandemi lagi. Nah, ketika terjadi perselisihan ini, itu disebut dengan perselisihan hak. Contohnya adalah dari gaji tadi, honor atau fee atau apapun itu. Jadi itu adalah salah satu dari perselisihan hubungan industrial atau perselisihan hubungan tenaga kerjaan atau perburuan, kan begitu. Selanjutnya apa tuh, Mas? Misalnya ada perselisihan kepentingan. Nah, perselisihan kepentingan ini adalah
perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan yang hubungannya dengan syarat-syarat kerja atau perjanjian kerja ketika mereka sudah terikat dalam suatu perjanjian kerja. Jadi misalnya perusahaan tiba-tiba membuat perubahan atas perjanjian kerja tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan dari pihak pekerja. Nah, itu yang kemudian, karena kalau kemudian syarat-syarat kerja dan juga misalnya perjanjian kerja ini dirubah, tentu akan merubah banyak hal di sana kan, faktor-faktornya akan berubah dan seterusnya, termasuk nanti hak-hak dari para pekerja yang harus dapat diterima, kewajibannya mungkin bisa saja bertambah. Karena kan mau apapun ya, mau berbagai menghaluskan kalimat apapun, yang namanya pengusaha atau pemilik modal itu akan menginginkan pekerja ini bekerja sekeras-kerasnya, tetapi dengan upah yang sekecil-kecilnya. Begitu juga dengan pekerja, pasti dia juga menginginkan kerja seringan-ringannya, tapi mendapatkan yang sebesar-besarnya. Selalu begitu, makanya kemudian diaturlah itu biar tidak terjadi perselisihan. Kalau misalkan gini Mas, pekerja nih di perusahaan pemberi pekerja, dia tuh punya cabang yang banyak, misalkan sepulau Jawa lah. Misalkan awalnya dia itu ditempatkan di Jakarta, lantas dia dimutasi ke Semarang. Nah kalau kayak gitu tuh apa Mas? Kepentingan perselisihan hak atau kepentingan? Itu sebenarnya perselisihan kepentingannya, tetapi juga kita harus mengetahui bahwa sayangnya pekerja wajib untuk tunduk dan patuh jika terjadi mutasi. Jadi perusahaan itu boleh melakukan mutasi atau memindahkan selama masih dalam ruang lingkup perusahaan dia seorang pekerja. Berarti itu tidak bisa dilakukan perlawanan pencegahan mutasi ya Mas? Nah, itu lewat tentu perundingan internal kan begitu. Tapi kalau kemudian terjadi mutasi, kemudian si pekerja membangkang nih, dia tidak mau, maka itu dianggap pengunduran diri. Nah kalau misalkan gini Mas, ini banyak banget kejadiannya. Misalkan dia itu diangkat menjadi manajer, lalu lantas dia diturunkan statusnya dari manajer. Nah kalau kayak gitu apa Mas? Hak atau kepentingan? Itu kepentingan, makanya itu sama juga dengan mutasi itu tadi. Nah hanya saja bahwa seseorang itu boleh dia misalnya untuk melakukan perundingan. Kenapa kalau saya dimutasi diturunkan pangkat saya atau jabatan saya? Karena nanti hubungannya dengan kemampuan dia, kemampuan dengan keahlian dia gitu kan. Bahwa dia seorang sarjana teknik nih misalnya, tapi dia ditempatkan di bagian hukum legalnya. Nah itu kan nggak nyambung. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan begitu, bahwa semua harus bisa dibicarakan kan begitu. Nah kalau kemudian itu hubungannya dengan perubahan perjanjian kerja dan syarat-syarat ataupun syarat-syarat kerja, itu adalah perselisihan kepentingan. Jadi bukan mutasinya itu. Iya. Berarti sebenarnya perselisihan kepentingan itu banyak hal ya Mas, yang pekerja itu nggak sadar kalau sebenarnya itu masuk dalam sengketa ketenagakerjaan. Jadi kadang-kadang karena biasanya perusahaan melakukan itu agar si pekerja itu dia mengundurkan diri, mengusir secara halus lah istilahnya. Jadi biar dia mengundurkan diri. Kenapa perusahaan tidak mau memberikan atau melakukan PHK? Karena beda. Kalau mengundurkan diri tentu dia tidak mendapatkan pesangon kan. Nah berarti selanjutnya sengketa selanjutnya berarti PHK ya Mas? Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan PHK. Ini paling banyak sering terjadi ini apalagi juga kemarin ya ketika pandemi itu banyak sekali PHK, terus kemudian banyak orang-orang yang dapat PHK itu kemudian ya sudahlah, kemudian pasrah dan seterusnya. Kebanyakan orang tuh ketika di PHK dia tidak mendapatkan pesangon pun tuh nggak apa-apa, apalagi ketika kemarin pandemi ya, dengan alasan bahwa perusahaan ini sedang sangat membutuhkan uang pada saat krisis dan lain-lain, sehingga orang-orang tuh kayak di PHK ya sudah di PHK. Ya, apalagi kemudian ya karena PHK ini kan tidak hanya menimpa
perusahaan-perusahaan manufaktur ya, tetapi bahkan lembaga pendidikan, kemudian ada yayasan dan seterusnya itu juga sama haknya tentang PHK ini, bahwa mereka juga pekerja dan pemberi kerja gitu loh. Jadi kadang-kadang perusahaan ini dalam tanda kutip memanipulasi pemahaman bahwa jika kamu protes, jika kamu berusaha memperjuangkan hakmu, kamu nggak cinta dengan perusahaanmu atau apalagi di misalnya lembaga pendidikan dengan kampusmu, dengan yayasanmu dan seterusnya. Nah ini yang kemudian menjadikan orang-orang ya sudahlah saya di PHK nggak apa-apa lah karena mungkin ya pemberi kerja ini sedang kesulitan dan seterusnya. Tetapi mereka lupa bahwa selama ini mereka memberikan hidup mereka, memberikan waktu mereka untuk agar perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang besar dan berjalan ya seiring berjalan. Betul, makanya hak itu tetap harus diberikan dan diperjuangkan oleh para pekerja. Nah, gimana kalau misalkan ternyata diberikan, Mas, tapi kayak cuma 1 juta, padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan itu lebih dari 1 juta. Nah, jadi begini, perselisihan PHK ini kan ada beberapa hal ya, ada beberapa faktor atau apa enggak. Yang pertama adalah jika salah satu pihak atau pekerja nih ya, dia menolak untuk di PHK. Jadi dia menolak untuk di PHK karena PHK ini kan kalau dilakukan sepihak, ya kan, harus memiliki alasan yang jelas. Alasannya apa? Apakah dia melakukan pidana? Ya, pidana, misalnya melakukan kesalahan atau perbuatan pidana, misalnya dia melakukan penggelapan atau pidana yang lain yang bisa mengakibatkan seorang di PHK, atau karena memang dia tidak bisa memenuhi target efisiensi ya berarti. Gitu. Jadi tentu haknya yang didapatkan berbeda tuh. Kalau orang melakukan pidana, misalnya melakukan penggelapan, perusahaan tidak wajib memberikan pesangon. Tapi jika dia di PHK karena efisiensi, pesangon itu tetap wajib sesuai dengan ketentuan, kan begitu. Nah, kalau kemudian seseorang ini di PHK karena efisiensi misalnya nih ya, kemudian oke, dia menerima, tidak apa-apa. Tetapi kemudian kenyataannya perusahaan hanya memberikan pesangon yang seenaknya sendiri gitu, misalnya hanya sekedar 1 kali gaji misalnya. Atau mungkin bahkan setengah gaji. Nah, itu sering banget terjadi, Mas. Setengah gaji dikasihkan, ini cuman udah bisa kami serahkan segini gitu. Hanya sekedar tali AC gitu. Nah itu, betul. Nah itu juga harus diperjuangkan karena itu tidak benar bahwa seseorang ketika di PHK dia harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan, kan begitu. Jadi kalau kemudian orang di PHK dan dia diam saja, nanti akan terjadi hal yang sama lagi kepada orang lain dan akan diberlakukan yang sama, karena bisa saja ketika seseorang gajinya sudah mulai tinggi, besar, perusahaan sudah tidak mau memberikan, PHK aja, nyari pekerjaan yang lain, kan begitu. Selanjutnya berarti apa? Apakah sudah selesai di PHK? Nah, selanjutnya ada perselisihan antara serikat pekerja dengan pekerja atau serikat pekerja lain dalam satu perusahaan, kan begitu. Jadi ini ada perselisihannya antara serikat pekerja, biasanya hubungannya dengan keanggotaan ya, keanggotaan dan seterusnya. Jadi ada perselisihan di dalam internal serikat pekerja maupun dengan serikat pekerja yang lain dalam satu perusahaan. Itu biasanya sering, ya tidak sering terjadi sih, tidak sering terjadi karena harapan kita ya sesama serikat pekerja dengan pekerja itu menjadi kekuatan yang harmonis, kekuatan yang kuat agar mereka saling bisa melakukan pembelaan terhadap para pekerja yang selama ini memang posisi tawarnya rendah di depan perusahaan atau pengusaha, kan begitu. Berarti saking banyaknya sengketa ketenaga kerjaan ya Mas, bahkan orang itu nggak tahu kalau ternyata itu sebenarnya sengketa ketenaga kerjaan. Menarik ini Mas, semoga ini bisa membantu kawan-kawan ya. Betul, semoga masyarakat makin sadar haknya.
Gini,